Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Yulianto Prayoga, NIM T 2018 4057, kelas D2 PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar, yaitu di bab 3. Yang pertama, untuk hakikat belajar. Di sini berhasil tidaknya pencapaian suatu pendidikan tergantung kepada proses belajar yang dilakukan oleh pelajar. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya tentang aktivitas belajar. Di sini ada penjelasan dari dua. Yang pertama itu menurut Slameto. Menurut Slameto, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Santrok dan Yusen mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif bersifat permanen karena adanya pengalaman. Menurut Robert, mendefinisikan hakikat belajar itu ada dua, yaitu yang pertama adalah belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan yang kedua adalah belajar merupakan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Di sini ciri-ciri tingkah laku itu ada 6. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar, di mana berarti seorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah adanya suatu perubahan dalam dirinya sendiri. Misalnya, menyadari pengetahuannya yang bertambah. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku terjadi karena dalam keadaan tidak sadar atau termasuk dalam pengertian belajar. Yang kedua, bersifat kontinu dan fungsional. Nah, di sini untuk perubahan yang terjadi dalam diri seseorang langsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Yang ketiga yaitu perubahan bersifat positif dan aktif. Dalam perubahan ini senantiasa bertambah dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam demikian, bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Yang keempat, perubahan bukan bersifat sementara. Nah, yang dimaksud bukan bersifat sementara ini yaitu belajar bersifat menetap atau permanen. Nah, semisal kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar begitu saja, melainkan akan terus bertambah atau demikian bahkan atau makin berkembang kalau terus dilatih atau dipelajari lagi. Yang kelima, perubahan dalam bersifat bertujuan atau terarah. Ini berarti tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang dicapai. Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar atau disadari. Nah, semisal anak yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetap
dan dicapai dengan belajar mengetik. Dan yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Nah, di sini perubahan yang diperoleh setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jadi jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku sesuai apa yang dia pelajari. Faktor yang belajar. Nah, di sini untuk faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua faktor, yaitu yang pertama itu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor internnya meliputi faktor jasmania dan psikologis. Nah, faktor jasmania meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Nah, untuk faktor ekstern yang belajar meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga dapat meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah dan belajar meliputi metode relasi guru antar siswa, belajar, dan waktu sekolah. Ditinjau dari faktor pendekatan belajar, terdapat 3 bentuk dasar siswa menurut hasil penelitian BIGS, yaitu yang pertama pendekatan surface, permukaan atau bersifat lahiriah, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari luar, semisal mau belajar karena takut tidak lulus ujian sehingga dimarahi orang tua. Nah, oleh karena itu gaya belajarnya santai, asal hafal, dan tidak mementingkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, pendekatan depth atau yang mendalam, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari dalam. Misal mau belajar karena itu gaya belajar serius dan berusaha memahami materi secara mendalam serta memikirkan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendekatan mencapai prestasi tinggi. Nah, di mana kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan untuk mewujudkan ego enhancement, yaitu ambisi pribadi yang besar dalam meningkatkan prestasi keakuan dirinya dengan cara meraih prestasi setinggi-tingginya. Di sini untuk tujuan belajar, yaitu tujuan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Di sini siswa adalah subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami proses pembelajaran dan merespon dengan perilaku belajar. Tujuan instruksional yaitu yang pertama itu memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran, apa yang diharapkan akan dicapai murid belajar selesai. Yang kedua, berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Yang ketiga, siswa mengetahui sebelum apa yang harus dipelajari dalam suatu unit belajar sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarahkan perhatian dan usahanya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.